Ya, jadi pada waktu Anda taking order itu Anda harus tahu menu atau bahan atau mungkin penyajiannya bagaimana itu Anda harus tahu. Ya, misalkan tadi Pak Bibit sebutkan kalau tadi yang tanya koloki itu apa, nah Anda sebutkan seperti itu. Koloki itu daging ayam yang difile, yang diambil ya, dagingnya, dipotong-potong kecil, digoreng dengan tepung, kemudian disiram dengan saus asam manis. Nah, seperti itulah paling tidak tamu ada gambaran. Oh, koloki itu seperti itu. Nah, jangan sampai nanti Anda ditanya sama tamu, Mbak, eh, misalkan koloki itu apa, Mbak? Saya enggak tahu ya, Pak. Nah, itu ya. Jadi hal-hal seperti itu jangan sampai Anda melakukan. Jadi sebelum Anda taking order, Anda harus menulisnya tahu pahami dulu. Produk yang mau dijual harus Anda pahami terlebih dahulu. Nah, mengenai sold out item, barang yang habis terjual itu hati-hati. Sebelum restoran itu buka, Anda koordinasi dulu dengan orang produk. Misalkan kalau misalkan sirloinnya habis hari itu, jangan sampai Anda menawarkan sirloin di tamu karena barang itu tidak ada tapi Anda tidak tahu, itu yang bahaya. Misalkan seperti ini, Pak silakan Pak, kami punya menu sirloin steak Pak, waduh rasanya mantep Pak, sausnya dengan kita pilihan ada black pepper sauce, mushroom sauce, nah bla 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 bla. Setelah tamunya tertarik, kemudian Anda ke belakang eh, tanya ke produknya, habis. Waduh, Anda nggak malu kira-kira? Sudah menawarkan dengan hebohnya, tapi ternyata apa? Habis. Jadi sebelum Anda melakukan taking order, makanan yang sold out atau yang sudah habis atau yang tidak layak jual itu biasanya diinfokan dari produk. Disitulah Anda harus membacanya. Oh, yang ini habis tapi ya jangan dijual. Ya. Terus pertanyaannya gini, Pak, banyak yang habis restoran makanannya, ditutup aja restorannya, ya. Ya. Jadi paling tidak habis itu hanya jangka waktu sehari saja, besok preparation harus sudah penuh semua. Itu tanggungannya orang produk. Jadi jangan sampai yang namanya menu yang kita buat dan kita sajikan ke tamu itu banyak yang habis, itu pengaruh ke revenue kita. Ya, kalau sudah Anda lakukan itu, langkah berikutnya tulis orderan dengan baik dan jelas. Jangan lupa singkatan-singkatan, kode tamu, searah jarum jam, jumlah orderan dan lain-lain, sehingga dalam penyajian tadi tidak usah bertanya lagi kepada tamunya. Maksudnya gini, saya terangkan, ya. Singkatan-singkatan itu seperti ini contohnya. Nasi goreng seafood itu kalau ditulis di slip order terlalu panjang. Berarti singkatan itu Anda cukup nasi itu NS, contohnya seperti itu. NS, goreng itu GR. Baru Anda tulis seafood. Jadi kepanjangannya nasi goreng seafood, singkatannya NSGR seafood. Contohnya seperti itu. Karena apa? Itu untuk mempermudah Anda dalam penulisan di slip order biar tidak terlalu panjang. Tapi ingat, singkatan-singkatan itu Anda harus koordinasi dengan orang produk juga. Jangan sampai Anda dengan PD-nya menulis singkatan, orang produk tidak bisa baca. Ya, masakannya yang salah nanti yang keluar. Ya, jadi singkatan-singkatan itu orang produk harus tahu juga. Ya, itu masalah singkatan. Kode tamu, meja tamu harus dihafalkan.
Ya. Kemudian searah jarum jam itu nanti akan saya jelaskan di sesi berikutnya ya, untuk masalah taking order, khusus taking order ya. Apa Pak kita harus hafalkan meja tamu, searah jarum jam itu harus kenapa Pak? Ya. Kemudian siapa dulu Pak yang harus kita kasih? Itu di next di berikutnya. Di pembahasan berikutnya. Ini masih garis besarnya dulu ya. Saya lanjutkan. Kemudian ambil slip order, nanti slip order akan saya terangkan. Ya, apakah slip order itu? Ambil slip order dari urutan nomor paling depan. Itu nanti akan Pak Bibit terangkan di sesi lain. Tulis pesanan tamu, nah itu harus kita tulis di slip order tadi. Ya. Tulis pesanan itu di slip order. Ya. Kemudian jangan ada coretan atau tip X pada slip order. Slip order itu adalah, saya terangkan sedikit mengenai slip order supaya tidak ada bingung aja. Slip order itu adalah untuk mencatat pesanan tamu yang biasanya itu rangkap 3 slip order itu. Biasanya ada putih, merah, kuning. Putih itu nanti disobek untuk ke main kitchen, merah itu nanti ke kasir, kuning itu dokumen kita. Jadi slip order itu rangkap 3. Itu gambaran aja dulu. Semua pesanan ditulis di slip order. Nah, masalah nanti kenapa tidak boleh ada coretan? Pada waktu Anda taking order kepada tamu, Anda harus bawa kertas kecil, catatan dulu, supaya tidak timbul kesalahan pada waktu menulis di slip order. Catatan kecil itu sama pulpen itu senjata Anda. Pesanan ditulis di catatan kecil, setelah di catatan kecil Anda nanti kalau sudah meyakinkan, sudah repeat the order kepada tamu, kemudian baru Anda pindah ke slip order. Nanti slip order pembahasannya berikutnya, lebih detail lagi sampai dengan bill. Kenapa tidak boleh ada coretan? Di situ rawan menyangkut masalah uang. Kalau di situ banyak coretan, berarti Anda meragukan. Karena slip order dan bill itu nanti larinya ke akunting departemennya. Yang ngurusin masalah uang. Ada pertanyaan seperti ini contohnya. Slip order dengan makanan yang dikeluarkan jumlahnya tidak sama, selisih uang. Kalau selisih uang, bila selisihnya itu merugikan ke kita, siapa yang bertanggung jawab? Waiter atau sip yang saat itu bertugas. Contohnya gini sih, contoh gambaran aja. Tamunya pesen nasi goreng 2. Ya, nasi goreng 2, tapi di slip order itu, ya, Anda nulisnya cuma gini. Nah, pesannya 2, ya. Kemudian nasi goreng itu keluar 2. Jeret. Nasi goreng keluar 2. Pada waktu dipindah di bill, yang namanya manusia karena banyak pesanan, yang tadinya itu di slip ordernya 2 tapi di bill tagihannya tamu cuma 1, yang satunya siapa yang nanggung? Tamunya sudah pergi. Ya sip yang pada saat itu in charge. Ya, kenapa sih Anda harus hati-hati, harus teliti? Karena apa? Ini menyangkut uang juga. Karena di situ tertulis tidak boleh banyak coretan. Yakinkan bahwa pesanan Anda betul, sesuai slip order, sesuai bill, aman. Berarti kerja kita beres. Tidak ada lagi unsur uang yang nyantol, istilahnya yang kurang. Kalau kurang ya otomatis kita. Ya. Oke, berikutnya saya lanjutkan lagi mengenai slip order tadi dibuat rangkap 3, di situ sudah ada keterangannya. Ya. Kemudian serving food. Serving food itu kalau sudah semua di
berikan, slip order sudah diberikan ke produk, serving food. Nah, ya. Tadi berikan slip order pesanan makanan tersebut kepada bagian kitchen yang warnanya putih ke kitchen supaya diproses. Slip ordernya tadi. Kemudian sambil menunggu makanan, sesuaikan peralatan. Setapan itu bisa berubah bila makanannya tidak sesuai. Dalam arti tidak sesuai seperti ini. Atau mungkin kelebihan setapan. Anda setup di table setup-nya, misalkan standar table setup. Pak Pipit bantu ingatkan. Standar table setup itu hanya gas napkin di tengah, ya, satu dinner knife, satu dinner fork sebelah kiri, sebelahnya adalah soup spoon, kemudian ada water goblet, ada BNB plate. Bila tamunya hanya pesen nasi goreng dan sup, ingat, nasi goreng dan sup, berarti apa yang harus di-adjustment, apa yang harus dirubah kira-kira? Anda harus merubah apa? Dinner knife. Masak makan nasi goreng pakai pisau? Ya enggak? Nah, jadi dinner knife-nya Anda ambil, namanya di adjustment, diambil diganti dengan dinner spoon. Karena tamunya pesannya apa? Pesannya sup sama nasi goreng. Kalau pesannya steak, berarti tidak perlu ada adjustment. Karena steak alat bantunya dinner knife. Itulah yang namanya adjustment. Adjustment adalah merubah suatu bentuk setupan. Ya. Nah, kemudian segera sajikan makanan jika sudah siap. Jadi segera mungkin Anda sajikan makanan kalau memang makanan itu sudah siap. Ya. Jangan sampai ini kasusnya, contoh kasus. Bila tamunya pesen steak, misalnya, steak itu metode memasaknya secara basic itu ada 3. Rare, medium, well done. Tapi sekarang ada pengembangan jadi 5. Medium rare dan medium well. Jadi kalau rare itu masih mentah, medium itu setengah mateng, well done itu matang. Jadi contohnya seperti ini. Steak yang rare itu dimasak 15 detik pertama, dibalik 15 detik kedua. Berarti rare itu hanya berapa? 30 detik. Kalau misalkan Anda menservis orang Eropa, kalau tidak perfect, dia akan komplain. Sedangkan kalau medium, ya 30 detik pertama, dibalik 30 detik kedua, jadilah 1 menit, atau kadang mungkin paling molor 1,5 menit, itu medium. Ya, nah, misalkan tamunya pesen rare. Biasanya steak itu selalu disajikan di hot plate, piring yang panas. Kalau misalkan nanti dari produk tidak segera Anda sajikan, yang tadinya tamunya pesennya steaknya rare, kalau tidak buru-buru Anda sajikan, di meja nanti jadinya medium. Kalau medium itu sudah beda lagi. Sudah setengah matang. Tamunya komplain, saya tadi pesennya rare kok, jadi keluar medium. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau ada makanan yang sudah jadi harus segera disajikan kepada tamu. Di samping itu juga menghindari makanan itu supaya tidak cepat dingin, disajikan dalam masih kondisi hangat, panas, itulah penyajian kita berarti baik. Ya, saya lanjutkan. Sajikan makanan sesuai dengan urutan atau kerangka menu. Nah, di situ disebutkan.
Kemarin Pak Bibit kan bilang toh, kerangka menu harus di luar kepala. Jangan sampai pesanannya ada supnya, ada main course-nya, ada appetizer-nya, dikeluarkan dulu supnya. Habis sup, Pak ini silakan Pak, sup asparagus kepitingnya Pak. Nah, setelah sup orang yang makan sup asparagus kepiting, Anda sajikan, Pak ini Pak appetizer-nya Pak. Nah, setelah appetizer sajikan, Pak ini Pak nasi gorengnya. Nah, itu namanya Anda tidak mengetahui yang namanya skeleton menu. Ya. Nah, kemudian untuk catatan, ya, nih, dahulukan anak-anak, kemudian orang tua, wanita terlebih dahulu. Dalam hal menyajikan makanan, ya, dahulukan dulu orang tua, anak-anak itu didahulukan. Berikutnya, ucapkan selamat makan. Ya. Berikutnya, nah, sampai di sini dulu. Nanti kalau saya terangkan panjang, nanti kalau Anda mau bertanya bingung. Sekarang sesinya bertanya dulu, saya kasih waktu, ya. Silakan yang mau bertanya, kami buka dulu, monggo, silakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mereview semua yang disampaikan Pak Bibit tadi. Kemudian bisa langsung, bisa lewat WA. Silakan, Pak Bibit tunggu. Ayo silakan, nggak usah malu-malu, nggak usah takut. Bila ada yang memang belum jelas dari Pak Bibit yang sampaikan tadi, yuk bertanya sekarang. Oke, Saudara Ika bertanya, kesalahan paling fatal untuk waiter atau waitress apa, Pak? Kesalahan yang paling fatal dari tamu datang saja sudah tidak di-greeting, itu salah. Karena itu greeting itu wajib. Pak, saya enggak sempat greeting karena hotel pas kondisi rame, Pak. Saya lagi terima telepon, Pak. Bagaimana, Pak? Anda bila kondisi rame atau sedang menerima telepon, greeting itu tidak harus Anda ucapkan. Anda cukup perhatikan tamunya, tersenyum, menganggukkan kepala dulu, berarti Anda sudah say hello. Dari tamu datang itu aja berarti Anda sudah memperhatikan meskipun Anda sibuk. Contohnya kalau greeting aja. Kemudian kalau sudah masuk di restoran, hal yang paling fatal apa kalau kita kesalahan kita kepada tamu? Misalkan makanan terlalu lama, metode memasaknya terlalu lama lah atau gimana, penyajiannya tidak betul. Kalau sudah bayar mahal, ya penyajiannya lama, yang nyervis enggak punya senyum, kayak punya utang 1 miliar gitu ya. Kemarin Pak Bibit bilang toh, grooming itu perlu. Anda harus berpenampilan cantik, menarik, yang cowok harus ganteng, harus senyum, bajunya rapi, itu sudah menunjang untuk diri Anda. Ya. Nah, jadi misalkan kalau tamu komplain ini seperti itu tadi, enggak di-greeting. Makanannya lama. Kemudian apalagi? Masakannya enggak enak. Situasi restorannya tidak menyenangkan. Saya pacaran berdua dikasih di tengah, Mas. Di kanan kiri saya rame. Nah, hal-hal seperti itu kalau Anda feelingnya bagus, wah ini lagi pacaran tak kasih yang sudut sana. Ya pojok sana, ini romantis remang-remang. Biasanya Anda pacaran sananya kan gitu ya. Jadi yang agak gelap di pojok sana. Nah, pasti nyaman orangnya.
Nah, meskipun lama enggak apa-apa, karena apa? Wong pacaran, mau masakannya keluar 2 jam, ya diem aja paling ya. Sudah dikasih di tengah, rame, makanannya lama, jadilah komplain. Ya, hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi pinter-pinternya waiter-waitress saja sih sebenarnya. Untuk kedua, Pak Bibit titip juga, itu masalah product knowledge yang ada di sekitar Anda. Misalkan, Anda fasilitas restoran, fasilitas hotel harus hafal. Itu knowledge Anda. Fasilitas yang ada di luar hotel, contoh, kalau misalkan Pak Bibit kerja di Kota Batu, paling tidak Pak Bibit ditanya misalkan, Pak, BNS itu Batu Next Spektakuler itu buka jam berapa Pak ya? Oh iya Bu, BNS tetap mulai buka jam 4 Ibu. Sampai dengan jam 2 pagi dini hari. Itu sudah tamu seneng. Jangan sampai, Pak, BNS itu buka jam berapa? Waduh, saya enggak tahu, Bu. Saya enggak pernah ke sana ya, Bu. Nah, itu sudah mati. Orang tuh mau komunikasi lagi mati. Jadi supaya kita berlanjut bagaimana? Oh ya, Ibu, nanti kalau ke sana rencana bawa mobil sendiri atau pakai rombongan atau panggil pakai kendaraan umum, Bu? Saya pakai mobil sendiri, Pak. Oh iya, jalannya lewat sana, Bu. Sana-sana. Nah, dari alun-alun belok kiri itu. Nah, itu berarti Anda care kepada tamu. Hal seperti itulah yang membuat tamu itu senang. Ya, membuat orang itu nyaman. Saya itu di restoran itu tidak hanya makan saja. Kalau makan enak sih mungkin pembantu saya di rumah saya masak lebih enak. Tapi apa? Suasana, keakraban, itulah yang perlu Anda miliki. Ya. Nah, knowledge itu harus Anda punya supaya apa? Pada waktu Anda ada misalkan pertanyaan kepada tamu, itu Anda bisa menjawab. Jadi kesalahan itu bisa berbagai macam, yang fatal, yaitu tadi ya, tidak keriting, makanan tidak enak, lama, mahal lagi. Nah, pasti komplain tok isinya. Ya, gitu ya. Untuk menghindari hal itu, tadi Pak Bibit sudah terangkan step-nya. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Nanti kalau tidak sempat, biasa, kita akan punya grup di FB Service. Nanti kalau pas diam-diam gitu sambil baca-baca, wah saya kurang ngerti yang ini. Tanya aja langsung di grup, ya, kita bahas bareng-bareng. Ya, oke, cukup? Oke ya, durasi kita sudah pas 1 jam. Tadi Pak Bibit mulai di jam 9:10, kita selesai sekarang di 9:15. Bila ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, materi memang belum semua karena sequence of service itu lama. Karena apa? Itu adalah titik di mana Anda sudah menjadi seorang waiter, waitress yang baik, itu kalau sudah bisa sequence of service-nya baik. Kalau sudah sequence of service-nya jempol, Anda pasti nanti pada waktu OJT atau mungkin pada waktu bekerja, Anda akan diperhatikan oleh restoran Anda atau pihak manajemen sana. Ya, jadi memang sequence of service ini adalah puncak dari materi Pak Bibit, memang butuh waktu panjang. Dan nanti pada waktu kita ketemu di kelas, saya nanti akan bikin role play. Siapa yang jadi tamu, siapa yang jadi waiter, siapa yang jadi kasir, siapa yang pura-pura jadi produk. Itulah nanti kita role play-nya untuk yang sequence of service. Jadi materinya memang agak panjang. Ya, kita batasin sampai segitu dulu, masih ada beberapa materi di situ. Kita lanjutkan nanti di hari Senin. Bila ada pertanyaan, monggo masih terbuka nanti di lewat grup FB Service. Gitu dulu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Bibit tutup. Sekian dulu. Ya, jaga kesehatan. Silahkan kembali aktivitas masing-masing. Jaga imunitas tubuh. Sampai ketemu lagi di hari Senin minggu depan. Oke ya. Selamat pagi. Pagi Pak, terima kasih. Pagi Pak, terima kasih.
Terima kasih, Pak.